Saya tahu, banyak di antara bapak dan ibu pernah berdiri di dapur, lalu lupa kenapa kita ada di sana. Atau bangun pagi, tapi lutut rasanya tak kuat menopang. Dan dalam hati, muncul satu tanya. Apakah ini tanda saya mulai rapuh? Apakah ini memang karena usia? Kalau bapak ibu pernah merasa begitu, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati. Saya tahu, ini bukan sekadar soal tubuh yang mulai lemah, tapi soal perasaan takut. Takut menjadi beban, takut kehilangan kendali atas hidup sendiri. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah ini wajar karena usia? Saya paham perasaan itu, sebab selama lebih dari 30 tahun menjadi dokter, saya sudah menemani ribuan orang tua dari berbagai pelosok Indonesia. Ada yang tinggal di desa kecil dekat sawah, ada pula yang hidup bersama anak cucu di tengah kota besar. Dan dari semua perjumpaan itu, ada satu pertanyaan yang paling sering mereka bisikkan kepada saya. Dok, saya sudah tua. Apakah saya masih bisa hidup sehat tanpa tergantung obat? Biasanya pertanyaan itu muncul dengan suara pelan, kadang sambil menunduk, tapi mata mereka memancarkan harapan yang besar. Harapan untuk tetap mandiri, tetap kuat, dan tidak menjadi beban bagi anak-anaknya. Hari ini saya ingin bicara, bukan sebagai dokter, tapi sebagai teman seusia bapak dan ibu. Teman yang ingin mengingatkan bahwa kadang kekuatan itu datang bukan dari hal besar, tapi dari sesuatu yang sangat sederhana, yang sering kita anggap remeh. Jawabannya, bisa, sangat bisa. Tapi bukan dengan obat mahal, bukan pula dengan alat-alat dari luar negeri. Jawabannya ada di meja makan kita sendiri. Di dalam piring kecil yang sering kita anggap remeh. Buah, ya buah. Bukan sekadar pencuci mulut, tapi sumber kekuatan tubuh di usia lanjut. Buah bisa menjadi pelindung otak kita dari kepikunan, penjaga jantung agar tetap berdetak tenang, dan sahabat pencernaan yang membuat tidur kita lebih nyenyak. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya satu hal penting. Jika hari ini ada sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bisa Anda mulai dari dapur sendiri, yang dapat memperpanjang hidup Anda dan membuat hari-hari terasa lebih ringan, apakah Anda bersedia mendengarkannya sampai akhir? Kalau ada yang bertanya kepada saya, Dok, satu hal apa yang paling sederhana tapi bisa berdampak besar untuk kesehatan orang tua? Maka tanpa ragu saya akan jawab, makan buah setiap hari. Bukan karena saya dokter, tapi karena saya sudah melihat sendiri bagaimana buah bisa mengubah hidup banyak lansia yang saya temui. Perubahan itu tidak datang dari obat atau vitamin yang mahal, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Banyak orang mengira bahwa buah hanya cocok untuk cemilan, atau hanya diberikan kepada tamu di hari raya. Padahal buah adalah salah satu bentuk obat alami paling lengkap yang diberikan Tuhan langsung dari tanah kita. Di dalam buah ada serat yang menjaga usus tetap bersih. Ada vitamin yang menguatkan daya tahan tubuh. Ada zat fitonutrien, zat aktif dari tumbuhan yang tidak ditemukan dalam suplemen kimia buatan. Buah juga bekerja seperti penjaga senyap di dalam tubuh. Ia membantu mengurangi peradangan yang diam-diam merusak sendi dan pembuluh darah. Ia menyeimbangkan gula darah tanpa membuat kita kelaparan. Dan bahkan, buah bisa menenangkan suasana hati kita, membuat kita lebih sabar, lebih tenang, lebih damai dalam menjalani hari. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa konsumsi buah secara rutin bisa menurunkan risiko tekanan darah tinggi hingga 26%. Sementara studi dari Jepang menemukan bahwa orang tua yang makan buah minimal 3 kali seminggu memiliki risiko pikun yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang jarang menyentuh buah. Saya tahu, tidak semua dari kita terbiasa makan buah setiap hari. Mungkin karena harganya, mungkin karena tidak suka rasa asam, atau sekadar lupa. Tapi saya percaya, kalau bapak atau ibu bisa meminum teh hangat setiap pagi, maka menambahkan 1 potong buah ke dalam kebiasaan itu bukan hal yang sulit. Dan sebelum kita lanjut ke bagian berikut, saya ingin mengajak bapak dan ibu berhenti sejenak. Coba renungkan, hari ini, sudahkah bapak atau ibu makan 1 potong buah? Kalau belum, buah apa yang paling mudah untuk bapak ibu mulai dari besok pagi? Pepaya? Apel? Atau mungkin stroberi kecil yang segar itu? Sekarang, mari kita mulai dengan buah pertama. Buah sederhana yang diam-diam menjaga daya ingat tetap tajam dan membuat otak tetap jernih di usia lanjut. Silakan tulis di kolom komentar supaya kita saling mengingatkan. Karena kebiasaan sehat akan lebih kuat jika kita jalani bersama. Setelah kita memahami pentingnya buah bagi kesehatan lansia, mari kita mulai dari buah pertama, si kecil merah yang penuh manfaat untuk otak.
Di usia 60-an, banyak orang mulai merasa wajar jika pikiran sering lupa. Tapi hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihatnya dari sudut lain. Lupa itu bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Ingatan adalah bagian dari harga diri. Dan merawat ingatan bukan berarti harus pakai obat mahal. Kadang, cukup dari mangkuk kecil stroberi segar yang bisa dinikmati setiap sore, pelan-pelan sambil menikmati udara senja. Stroberi, buah mungil berwarna merah cerah ini, bukan hanya menyegarkan, tapi juga menyelamatkan. Di dalam stroberi terkandung antosianin dan vitamin C tinggi yang terbukti bisa menurunkan peradangan otak, melindungi sel-sel saraf, dan membantu memperlambat penurunan daya ingat. Saya masih ingat cerita Bu Halimah, 69 tahun, pensiunan guru madrasah di desa kecil dekat Purbalingga. Ia datang ke saya dengan keluhan sering bingung, susah mengingat nama murid lamanya, dan sulit tidur di malam hari karena cemas berlebihan. Saya tidak beri resep apapun, saya beri satu saran kecil. Mulai hari ini, makan stroberi setiap sore, secukupnya, sambil mendengarkan ayat Al-Quran yang ia sukai. 3 minggu kemudian, Bu Halimah kembali ke klinik. Wajahnya lebih cerah. Ia bilang, saya bisa tidur lebih nyenyak, dan saya tidak lupa bawa sajadah lagi waktu ke mushola. Hal-hal kecil, tapi sangat berarti. Penelitian dari Universitas Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi stroberi secara rutin 3-4 kali seminggu membantu meningkatkan kapasitas memori jangka pendek pada lansia sebesar 15%. Ini karena stroberi mendukung produksi neurotropin, zat yang membantu otak membentuk koneksi baru setiap hari. Selain itu, stroberi juga membantu mengurangi tekanan darah, memperbaiki suasana hati, dan melindungi retina dari penurunan penglihatan. Efek lengkap untuk otak dan pikiran. Bagaimana cara menikmatinya? Stroberi bisa dimakan langsung, dicampur dengan oatmeal pagi, dijadikan jus tanpa gula, atau dinikmati sebagai camilan sore dengan yogurt tanpa rasa. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Pernahkah Anda merasa malu karena lupa nama orang yang sangat Anda sayangi? Atau pernahkah Anda merasa takut ketika pikiran terasa seperti kabut? Jika iya, mungkin inilah saatnya memberi hadiah kecil untuk otak kita. Bukan dengan pil mahal, tapi dengan kebiasaan baru, semangkuk stroberi setiap sore yang dinikmati perlahan, dengan hati yang tenang. Setelah tadi kita bicara tentang buah kecil yang menjaga daya ingat dan pikiran tetap jernih. Sekarang mari kita turunkan napas sejenak. Karena di balik langkah kaki yang makin pelan, ada satu organ yang sering bekerja diam-diam, jantung. Di usia lanjut, banyak hal yang mulai berubah. Dulu naik tangga 2 tingkat terasa ringan. Sekarang, baru berjalan ke halaman depan saja, napas sudah mulai terasa pendek. Jantung berdebar lebih cepat. Kaki terasa berat, seperti kehabisan tenaga sebelum siang hari tiba. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu tahu, kelemahan ini bukan semata-mata karena usia. Kadang itu adalah tanda bahwa jantung kita sedang minta tolong. Nah, setelah otak dan jantung, sekarang kita bahas sesuatu yang tak kalah penting, aliran darah. Karena tanpa darah yang lancar, semua bagian tubuh akan ikut melemah. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu tahu satu hal penting. Kelemahan itu bukan karena usia saja, tapi karena jantung kita sedang minta tolong. Dan salah satu buah yang paling sederhana, tapi luar biasa untuk menjaga jantung tetap tenang, adalah alpukat. Buah ini lembut, menenangkan, dan penuh kasih, persis seperti cinta orang tua kepada anak-anaknya. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, lemak baik yang membantu membersihkan pembuluh darah, bukan menyumbatnya. Kandungan magnesium dalam alpukat juga membantu menjaga detak jantung tetap stabil. Sementara asam folatnya mencegah penggumpalan darah yang bisa menyebabkan stroke. Saya teringat cerita Pak Yunus, 74 tahun, mantan pedagang warung kelontong. Ia mengeluh kakinya sering kesemutan di malam hari, tekanan darahnya naik turun, dan ia merasa tubuhnya mudah lelah meski hanya duduk. Saya minta Pak Yunus mulai ganti camilan paginya. Bukan biskuit, bukan gorengan, tapi roti gandum dengan alpukat segar yang dihancurkan kasar. 2 bulan kemudian beliau datang kembali dengan senyum lebar. "Sekarang saya bisa naik motor keliling kampung lagi, Dok," katanya. Tekanan darahnya stabil. Ia juga bilang, "Saya tidak cepat marah lagi. Rasanya kepala lebih dingin." Itu karena jantung dan pikiran memang saling terhubung.
Penelitian dari Universitas Udayana menunjukkan bahwa lansia yang rutin makan alpukat 3 kali seminggu mengalami penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 9-12 poin dalam waktu 6 minggu. Manfaat lainnya juga luar biasa. Alpukat membantu mengurangi nyeri sendi karena efek antiinflamasi alaminya. Ia juga memperkuat tulang, memperbaiki penglihatan, dan menstabilkan gula darah. Semua itu penting di usia lanjut. Cara menikmatinya mudah. Bisa dioles ke roti, dibuat smoothie dengan pisang dan susu almond, atau ditaburkan ke salad sayur. Yang penting, hindari menambahkan gula atau susu kental manis, karena itu akan menghilangkan manfaat sehatnya. Saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu, apakah akhir-akhir ini Anda merasa jantung mudah berdebar saat berjalan? Atau tubuh terasa dingin dan kaki seperti kehabisan tenaga? Kalau iya, mungkin saatnya mulai dari 1 sendok alpukat setiap pagi. Bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk menenangkan jantung dan memberi tenaga di setiap langkah, agar tubuh tidak mudah lelah dan napas tetap pelan, tenang. Setelah jantung dan napas kita bahas di bagian sebelumnya, sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memikirkan satu hal yang tak kalah penting, aliran darah. Coba bayangkan, sebuah sungai di tengah desa. Kalau airnya mengalir tenang dan jernih, sawah-sawah di sekitarnya akan hijau, pohon-pohon tumbuh subur, dan kehidupan terasa seimbang. Tapi kalau alirannya tersumbat, air jadi keruh, tanah mulai mengering, dan lama-lama semua yang hidup di sekitarnya ikut layu. Begitu juga dengan tubuh kita. Darah adalah sungai kehidupan. Saat ia mengalir lancar, tubuh terasa hangat, otak jernih, dan jantung berdetak tenang. Tapi saat alirannya terhambat, muncul rasa dingin di kaki, kesemutan, dan tubuh pun terasa cepat lelah, meski hanya duduk diam. Begitu juga dengan tubuh kita. Darah adalah sungai kehidupan. Saat alirannya lancar, tubuh terasa hangat, jantung berdetak tenang, dan otak bekerja jernih. Tapi kalau mulai tersendat, kita merasa mudah lelah, kaki sering kesemutan, dan bahkan fungsi otak serta organ lain pun ikut menurun. Salah satu buah yang paling membantu menjaga aliran darah tetap lancar adalah delima. Buah berwarna merah cerah ini seringkali hanya kita lihat saat hari raya. Padahal khasiatnya luar biasa untuk tubuh lansia. Delima mengandung zat bernama punikalagin dan polifenol, antioksidan kuat yang membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah secara alami. Buah ini juga meningkatkan produksi nitric oxide di dalam tubuh, zat alami yang menjaga elastisitas pembuluh darah agar tidak cepat kaku. Saya pernah mendampingi Bu Marni, 76 tahun, seorang janda pensiunan pegawai kelurahan. Ia datang dengan keluhan lutut sering kaku di pagi hari, tubuh mudah dingin, dan nafasnya pendek meski hanya menyapu halaman. Setelah diperiksa, saya tahu masalah utamanya bukan jantungnya, tapi sirkulasi darah yang melambat. Saya tidak berikan obat apapun. Saya hanya minta beliau mencoba satu hal kecil, minum segelas kecil jus delima murni setiap pagi, selama 2 minggu saja. 3 minggu kemudian, Bu Marni datang dengan wajah sumringah. Sekarang saya tidak lagi kedinginan di malam hari dan bisa berdiri lebih lama di dapur, Dok, katanya dengan senyum lega. Itulah kekuatan delima. Bukan sulap, bukan dari luar negeri, tapi dari buah sederhana yang mampu mengalirkan kembali semangat ke tubuh yang mulai lelah. Bukan hanya darah yang mengalir lagi, tapi juga harapan. Studi dari Universitas Hasanuddin tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi jus delima murni selama 15 hari meningkatkan aliran darah otak hingga 30% dan menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 8 poin. Selain itu, delima juga melindungi jantung dari penumpukan plak, memperkuat sistem imun, dan membantu fungsi ginjal. Bapak dan Ibu bisa menikmati delima dengan cara memakan langsung bijinya, mencampur ke oatmeal pagi, atau dibuat jus tanpa tambahan gula dan es. Kalau sulit menemukan buah segar, gunakan jus delima kemasan murni, tapi pastikan tidak ada pemanis buatan. Saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini Bapak Ibu sering merasa kaki dingin, atau jari-jari tangan terasa kesemutan saat bangun tidur? Kalau iya, mungkin saatnya memberikan air sungai baru bagi tubuh lewat segelas kecil jus delima. Bukan hanya untuk menghangatkan, tapi untuk membuat darah mengalir lagi dan menghidupkan kembali semangat di setiap langkah kita. Setelah kita bicara soal sirkulasi darah, sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memikirkan bagian tubuh yang diam-diam sering membuat hari terasa tidak nyaman. Perut.
Di usia 60-an ke atas, banyak dari kita mulai terbiasa dengan rasa penuh di perut, walau hanya makan sedikit, sering begah, sulit buang air besar, kadang harus minum obat pencahar, hanya supaya bisa merasa lega. Tapi saya ingin menyampaikan ini pelan-pelan, dan dari hati. Ketidaknyamanan seperti itu bukan hal yang harus dianggap biasa. Bukan karena usia kita, tapi karena tubuh kita sedang memberi sinyal bahwa ia butuh bantuan. Perut yang tidak tenang akan membuat tidur tidak nyenyak. Tubuh jadi mudah lemas, dan emosi pun ikut terganggu. Tapi kabar baiknya, solusinya tidak mahal. Bahkan tumbuh di kebun rumah. Buah itu adalah pepaya. Pepaya mengandung enzim papain, enzim alami yang membantu tubuh mencerna protein dengan lebih mudah. Ini penting karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh mencerna makanan, terutama daging dan gorengan, semakin menurun. Selain itu, pepaya juga kaya akan vitamin C, beta-karoten, folat, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Saya masih ingat kisah Pak Tamin, 73 tahun, yang datang ke saya dengan wajah pucat. Beliau bilang, "Dok, saya tidak merasa sakit, tapi badan saya berat, seperti tidak punya tenaga." Setelah berbincang, saya tahu bahwa beliau belum buang air besar dengan lancar selama hampir 1 minggu. Setiap makan, perutnya terasa penuh dan kembung. Saya tidak beri obat pencahar. Saya minta satu hal saja, mulai makan 1 mangkuk kecil pepaya setiap siang setelah makan. 3 minggu kemudian, Pak Tamin datang kembali dengan wajah berbeda. Sekarang perut saya ringan, dan tidur saya lebih enak. Saya tidak lagi bangun tengah malam karena kembung, katanya. Dari 1 mangkuk pepaya, hidupnya jadi lebih nyaman. Studi dari Kementerian Kesehatan tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi pepaya rutin selama 10 hari membantu memperlancar pencernaan hingga 90% pada lansia yang mengalami sembelit ringan. Tak hanya itu, pepaya juga meningkatkan penyerapan zat besi, kalsium, vitamin B12, semua zat penting yang menentukan tenaga dan kekuatan tulang. Pepaya juga membantu memperkuat sistem imun, mencegah sariawan, dan mempercepat penyembuhan luka. Dan yang sering terlupakan, usus yang sehat membuat otak lebih tenang. Karena 90% hormon serotonin, hormon yang membuat kita merasa damai, diproduksi di dalam usus. Bagaimana cara menikmatinya? Pepaya bisa dimakan langsung setelah makan siang, dicampur dengan yogurt tawar, dijadikan smoothie dengan pisang, atau dicampur ke dalam salad buah tanpa pemanis buatan. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah akhir-akhir ini Anda merasa perut tidak nyaman, sering kembung, atau susah tidur karena badan terasa berat? Kalau iya, mungkin yang dibutuhkan bukan obat baru, tapi semangkuk pepaya yang rutin, buah yang sederhana, tapi bisa mengubah hari-hari Anda menjadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih tenang dari dalam. Sekarang kita sampai pada buah terakhir, buah yang paling sering kita lihat di rumah, di meja tamu, di warung dekat rumah, atau dalam bingkisan lebaran. Tapi justru karena terlalu sering terlihat, apel sering dianggap biasa saja. Padahal, di balik bentuknya yang sederhana, apel menyimpan kekuatan luar biasa, terutama untuk tubuh Bapak dan Ibu yang mulai rentan terhadap nyeri sendi, lonjakan gula darah, dan tubuh yang cepat lelah. Apel adalah buah harian yang perlahan menjaga tubuh tetap bertenaga, sendi tidak mudah nyeri, dan kadar gula tetap stabil, tanpa harus bergantung pada obat. Apel mengandung serat larut air yang disebut pektin. Pektin inilah yang membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, apel kaya akan zat flavonoid, quercetin, dan vitamin C. Semua itu bekerja bersama untuk melawan peradangan di dalam tubuh. Saya pernah menangani seorang kakek bernama Pak Slaman, 82 tahun. Dulu beliau adalah petani yang sangat aktif. Tapi beberapa tahun terakhir, sendi lututnya mulai kaku, punggung sering nyeri, dan tubuh cepat lelah setelah makan. Ketika diperiksa, kadar gulanya naik turun, meskipun ia merasa sudah makan sehat. Tapi saat saya tanya apa saja yang dimakan tiap sore, jawabannya, roti manis, kadang gorengan. Saya beri tantangan kecil, setiap sore, ganti camilan dengan 1 buah apel. Boleh dimakan langsung, boleh dicampur dengan kacang almond sedikit. Tidak perlu dikupas. Saya minta beliau lakukan itu selama 30 hari. Sebulan kemudian Pak Slaman kembali ke klinik dengan langkah yang lebih ringan. Saya sekarang bisa berdiri lebih lama, tidur tidak ngorok seperti dulu, dan badan saya terasa lebih ringan, Dok. Dan yang membuat saya tersenyum, beliau berkata, "Saya sekarang jarang marah-marah." Kata cucu saya, "Kakek lebih sabar." Itulah kekuatan apel.
bekerja diam-diam, tapi dampaknya terasa sampai ke hati. Penelitian dari WHO menunjukkan bahwa konsumsi apel 1 kali sehari menurunkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 20% pada usia lanjut. Apel juga membantu mengurangi kekakuan sendi, meningkatkan energi stabil sepanjang hari, dan melindungi otak dari peradangan ringan yang sering tak disadari. Apel mudah sekali dikonsumsi. Bisa dimakan langsung tanpa dikupas, karena zat baiknya banyak di kulit, dipotong kecil dan dicampur salad, atau diparut ke dalam bubur oat sebagai sarapan. Yang penting, jangan tambahkan susu kental manis, gula, atau garam. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini tubuh terasa sering ngilu saat bangun pagi, atau merasa lelah walau tidak banyak bergerak? Kalau iya, mungkin yang dibutuhkan bukan obat penguat, tapi 1 apel kecil setiap sore. Karena kekuatan tidak selalu datang dari hal besar, kadang datang dari buah sederhana yang dikunyah perlahan dan membawa manfaat besar di sepanjang usia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau Anda sudah mendengarkan sampai di titik ini, berarti Anda bukan hanya ingin tahu, tapi benar-benar ingin hidup lebih sehat dan lebih bermakna di usia 60-an, 70-an, bahkan lebih. Hari ini kita sudah membahas 5 buah yang sangat penting untuk lansia. Bukan sembarang buah, tapi buah yang telah terbukti, baik oleh ilmu kedokteran maupun pengalaman nyata, bisa menjaga tubuh, pikiran, dan harga diri di masa tua. Kita mulai dari stroberi, si kecil merah yang membantu menjaga ingatan tetap tajam, melindungi otak dari kepikunan. Lalu kita bicara tentang alpukat, sahabat jantung yang membuat napas lebih tenang dan tekanan darah lebih stabil. Kita lanjut ke delima, buah yang melancarkan sirkulasi darah, menjaga tubuh tetap hangat, dan memperlambat proses penuaan. Lalu ada pepaya, teman setia pencernaan dan kekebalan tubuh, membantu tidur lebih nyenyak, perut lebih lega, dan tubuh lebih bertenaga. Dan terakhir, apel, buah harian yang menjaga gula darah tetap stabil, meredakan radang sendi, dan memberikan tenaga yang tidak cepat habis. 5 buah ini, jika dikonsumsi secara rutin dan sederhana, bisa menjadi pondasi hidup sehat yang nyata. Bukan mimpi, bukan sesuatu yang sulit dijangkau, tapi sesuatu yang bisa Anda beli di pasar tradisional, sesuatu yang bisa Anda mulai dari rumah sendiri. Saya sering berkata pada pasien saya dengan lembut, kesehatan itu bukan hadiah, tapi keputusan yang kita buat setiap hari dengan penuh kasih. Dan keputusan itu bisa dimulai dari sendok pertama pepaya, dari potongan kecil apel, atau dari setengah alpukat yang disantap dengan tenang di pagi hari. Bapak dan Ibu, saya tahu mungkin Anda pernah merasa, saya sudah tua, telat untuk berubah. Tapi saya ingin jawab dengan tegas dan penuh kasih. Belum terlambat, sama sekali belum. Saya telah menyaksikan banyak lansia di atas 70 tahun yang mulai dari satu kebiasaan kecil. Dan dalam 3-4 minggu, mereka mulai merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih tenang. Mereka mulai bisa tersenyum bukan karena disuruh, tapi karena mereka benar-benar merasakannya dari dalam. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia mulai dari 1 buah hari ini? Tidak perlu semuanya sekaligus. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Cukup 1 potong, 1 sendok, 1 keputusan setiap hari. Kalau dalam hati Bapak dan Ibu ada keinginan untuk mulai hari ini, tulislah di komentar. Hari ini saya mulai dari apel, pelan-pelan saja, tapi dengan niat yang tulus. Supaya kita bisa saling menyemangati. Supaya kami dan semua teman-teman lansia di luar sana bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan berjalan bersama menuju usia tua yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih penuh makna. Saya, Dr. Rahmat Widodo, mendoakan Anda hari ini. Semoga langkah kecil Anda menjadi awal dari hidup yang lebih panjang, lebih ringan, dan lebih membahagiakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dari hati saya untuk Bapak dan Ibu semua.